Cerita akan berfokus pada dua orang yang entah mereka ini di bawah naungan agen rahasia atau pemerintah atau sebuah perusahaan tertentu atau mungkin polisi, nggak dijelaskan juga sih dalam filmnya. Mereka adalah dua orang petugas kebersihan TKP pembunuhan dan pada momen ini mereka diutus ke sebuah rumah yang berada di pedalaman untuk membersihkan sisa-sisa pembunuhan hanya beranggotakan dua orang saja. Dia bernama Mirul dan temannya bernama Fendi. Sialnya ban mobil mereka tiba-tiba bocor dan mereka terpaksa berhenti untuk coba menggantinya terlebih dahulu. Dalam keadaan ini Fendi menceritakan bibinya yang katanya punya kembaran. Sebenarnya sih maksud Fendi cerita itu karena ingin mengetahui sosok kembaran Mirul yang dari kecil Mirul udah berpisah karena suatu hal. Mirul sebenarnya enggan bercerita tapi demi mengisi obrolan, Mirul pun sedikit menceritakan yang intinya kembarannya juga cowok namanya Lukman yang tak lama tiba-tiba datanglah mobil merah yang nampak seperti pasangan suami istri. Nah, si pria pun keluar dari mobil lalu menawarkan bantuan sekalian mengingatkan bahwa katanya tuh di sini banyak anak nakal yang suka menghadang, yang setelah tawarannya dirasa tak diperlukan, setelahnya si pria tersebut pun langsung pergi saat itu juga. Oh ya, hati-hati dekat sini. Dan inilah bentuk dari lokasi rumah TKP-nya. Sepintas sih nggak ada keanehan. Namun saat keluar, Mirul melihat seorang bocah dari kejauhan. Noleh sebentar, tiba-tiba bocah tersebut hilang. Dan yang ngebuat Fendi bingung serta bertanya-tanya, kenapa nggak ada garis polisi yang meski bertanya-tanya mereka tetap masuk karena tugas tetaplah tugas. Nah, mulailah mereka untuk mencari saklar listrik dengan Fendi ke atas, Mirul di bawah. Tak lupa mereka mengecek semua ruangan dan apa yang mereka dapatkan? Menemukan satu ruangan yang berantakan, Fendi melapor dan mereka coba cek bersama-sama. Mereka terheran-heran sendiri, masanya kasus begitu parah seperti ini tak ada garis polisi dan nampak seperti dibiarkan begitu saja. Dan apa mau dikata, selanjutnya Fendi mencoba memeriksa satu ruangan lagi yang belum dibukanya. Dan apa yang didapat Fendi? Nah, Mirul pun mendapat keanehan yaitu adanya sebuah jari yang lalu jari tersebut hilang. Setelah memeriksa ruangan yang ada tali gantungnya, bukannya pergi saja gitu karena udah ngerasa takut loh maksudnya. Tapi karena profesional dalam bekerja, mereka berdua pun malah ngambil alat lalu bergegas untuk membersihkan semuanya. Aisyah? Opa, ada orang masuk dekat rumah Tok Mai. Mendengar suara aneh, Mirul coba mengecek untuk melihat apa sih sebenarnya itu dan... Ketika tengah membersihkan satu ruangan lain, Fendi mendapati adanya sebuah tempat ritual pemanggilan iblis. Fendi juga menemukan sebuah alat ritual lengkap di lemari. Alat-alat tersebut adalah alat ritual yang entah karena nggak tahu atau bagaimana, Fendi malah membuka semuanya lalu tak sengaja tangannya terluka yang membuat darahnya menetes. Di sini Fendi malah iseng ngebuka buku itu lalu membaca beberapa kata yang kata tersebut pun adalah kata untuk memanggil iblis. Dan apa yang terjadi selanjutnya? Ini dia. Apaan? Sumpah. Fendi? Setelah mengecek sumber keanehan suara tersebut, mereka berdua bergegas kembali namun baru melangkah lagi-lagi ada sesuatu yang aneh dan di situ mereka coba ngecek yang ternyata ketika dibuka, mereka mendapati tempat yang sudah mereka bersihkan kembali semula dan memutuskan keluar karena sudah takut dengan keadaan. Dan ketika sampai di ruangan ritual, di situ Mirul baru tahu kalau Fendi lah yang membuat ini semua bisa terjadi, sehingga hal itu seketika membuat Mirul marah sejadi-jadinya, karena untuk keluar dari sini pun seketika sudah tidak bisa. Satu perkataan. Asal kau baca! Kau dari dulu memang mulut lancang. Tak ada common sense langsung kat tempat-tempat macam ni. Hey!
Setelah marah-marah yang tak ada gunanya, mereka sepakat untuk cari jalan keluarnya. Sebelumnya Mirul menjelaskan terlebih dahulu tentang semua ritual-ritual ini, dan intinya sudah pasti mereka terjebak untuk kemudian Fendi ngide untuk sekalian menyelesaikan ritualnya, karena di ritual tersebut ada tulisan yang mengatakan semua akan usai setelah ritual. Dan meskipun awalnya ragu karena tak ada pilihan lain, Mirul pun akhirnya ya mau tidak mau setuju juga. Nyalakan semua lilin. Waktu piring roh berputar, gerbang gaib akan terbuka. Beralih ke tempat lain sebentar, nenek dari si anak kecil yang ada di awal scene tadi langsung melapor ke Pak Ustadz. Entah kenapa mereka berdua segera bersiap-siap dan hendak pergi ke rumah itu yang kayaknya sih untuk nyelamatin Mirul dan juga Fendi. Dan kembali lagi ke mereka yang tengah menjalankan ritual. Ritual pun langsung dimulai dan inilah yang terjadi selanjutnya. Entah hanya ilusi atau memang wanita tersebut adalah setan, ketika sadar mereka dibuat panik karena tiba-tiba ada yang manggil nama mereka, dan mereka saat itu juga coba mengecek karena lagi-lagi penasaran. Dan apa yang didapat? Ya, ketika keluar seketika wilayah berubah menjadi tempat begitu seram. Dan jika boleh menyimpulkan, nampaknya mereka ini terjebak di dalam alam gaib. Dan dari sinilah keanehan mulai terlihat. Ada sosok mayat, ada pula orang tergantung padahal tadi jelas-jelas gak ada. Dan setelahnya muncullah satu sosok makhluk yang menggunakan topeng kambing, yaitu topeng Baphomet. Dan setelah terpisah, Fendi yang ada di kamar mandi tiba-tiba dikejutkan suara pintu yang sontak saja membuatnya ketakutan. Dan setelah Fendi, sekarang giliran Mirul yang harus berjibaku melawan Mbak yang cuman kepalanya doang ini. Dan berhasil lolos dari cengkraman, Mirul lagi-lagi dibuat kesulitan lantaran bertemu makhluk aneh untuk kemudian muncullah Fendi yang datang menolong. Nah, setelah menenangkan diri, mereka ngide dengan akan membakar buku itu supaya ini semua bisa berakhir. Sial, makhluk lain keburu muncul dan seketika hilang, lalu mereka bergegas pergi yang tapi ada lagi dan lagi yang akhirnya membuat mereka terpisah lagi. Disinilah Mirul sangat-sangat dibuat terkejut karena ia menemukan Fendi sudah dalam keadaan tak bernyawa. Terus, yang tadi itu siapa dong? Fendi. Ketika Fendi palsu muncul, Mirul luapkan amarahnya dan Mirul berusaha kabur ke ruangan lain. Tapi di ruangan ini alih-alih bisa tenang, muncul lagi itu makhluk kepala kampak. Kampaknya diambil, makhluknya dihabisi. Lalu menggunakan kampak itu, Mirul coba untuk melawan semuanya. Kau bukan Fendi. Minta maaf, aku tak dapat jaga kau. Dikira sudah selesai, muncul lagi makhluk kepala kambing dan lagi-lagi terjadi pertarungan di antara mereka. Dan ya elah, muncul lagi wanita mual ini yang membuat Mirul murka. Dan usai berhasil membunuhnya, tinggal kepala kambing yang harus Mirul lawan. Beruntung, saat sedikit lagi si Mirul tewas, muncul Pak Ustadz dan si nenek yang menyelamatkannya, dan dengan menggunakan doa-doa, mereka membebaskan Mirul dan Fendi dari dunia gaib tersebut. Siapa nama kawan kamu? Tersadar yang sudah ada di dalam rumah si nenek, Mirul melihat Fendi yang sedang tidur, lalu ia menemui si nenek untuk meminta penjelasan. Dan menurut si nenek, sudah banyak korban yang terjebak di rumah itu, sudah pula juga warga sini berusaha buang alat-alat ritual itu, namun balik lagi. Ketika ditanya siapa pemilik rumahnya, si nenek menjawab rumah tersebut dimiliki sepasang suami istri.
mereka memang melakukan perjanjian dengan iblis untuk kekayaan. Kabar terakhir sih mereka berdua tewas dalam sebuah kecelakaan mobil. Dan tapi yang membuat Mirul terkejut saat dilihat foto orang yang punya rumah tersebut, pasangan suami istri itu adalah dua orang yang mereka sempat temui ketika ban mobil mereka bocor di awal-awal scene tadi. Baca buku tu. Sampai sekarang orang yang tidak mati. Ya, pemilik rumah tersebut memang belum mati dan mereka hanya memalsukan kematian. Tujuannya untuk mencari mangsa dengan cara dihipnotis. Dan Anda tahu apa yang lebih mengejutkan dari semua ini? Ternyata kembaran Mirul sudah lebih dulu jadi korban bersama pacarnya. Gantung diri kau. Tamat.